Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut presentasi hasil praktek kerja lapangan yang kami laksanakan di Taman Hutan Raya Nuraksa. Sejarah kawasan Taman Hutan Raya Nuraksa. Pada tahun 1980 sampai dengan 1990, kawasan ini merupakan kawasan hutan dengan fungsi hutan lindung. Kemudian berkembang pada tahun 1990 sampai dengan tahun 2000, dilakukan uji coba pengembangan HKM atau hutan kemasyarakatan seluas 25 hektar di sebagian kawasan Sesaut. Sedangkan pada tahun 2000 sampai dengan 2010, dipertegaslah posisi kawasan Sesaut ini sebagai kawasan Tahura atau Taman Hutan Raya, sebagai salah satu kawasan lindung di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan pada tahun 2010 sampai sekarang, pemerintah melakukan upaya meredam konflik yang ada di antara masyarakat dengan pemerintah daerah atau Balai Tahura Nuraksa, yang diwujudkan dalam bentuk Piagam Kesepakatan Tahura. Struktur organisasi Balai Taman Hutan Raya Nuraksa. Untuk posisi teratas, Tahura Nuraksa dipimpin oleh Kepala Balai. Kemudian dilanjutkan dengan Kepala Subbagian Tata Usaha. Di bawahnya barulah terdapat kelompok jabatan fungsional, dan dilanjutkan dengan para seksi. Di antaranya yaitu Seksi Perencanaan, Pemanfaatan Hutan, dan Pemberdayaan Masyarakat, serta Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Di Balai Tahura Nuraksa juga terdapat resort, di antaranya Resort Ea Tangsi dan Resort Kalipalang. Kondisi umum kawasan Taman Hutan Raya Nuraksa. Kawasan ini merupakan kawasan hutan dengan fungsi konservasi seluas 3.155 hektar, yang termasuk dalam kelompok hutan Gunung Rinjani RTK 1. Pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam pembagian kawasan, Tahura Nuraksa terbagi menjadi 6 blok. Di antaranya, blok perlindungan, blok koleksi, blok sejarah dan budaya, blok khusus, blok tradisional, dan blok pemanfaatan. Capaian selama praktik kerja lapangan. Terdapat banyak capaian yang kami dapatkan selama praktik kerja lapangan di Taman Hutan Raya Nuraksa. Beberapa di antaranya yaitu administrasi kehutanan, pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja, perencanaan kehutanan, produktivitas hutan atau pembinaan hutan, pemanfaatan hasil hutan, rehabilitasi hutan dan lahan kritis, perlindungan dan pengamanan hutan, serta tata usaha dan kelola hutan. Administrasi kehutanan. Pada pelaksanaannya, Balai Tahura Nuraksa sedang membangun sarana dan prasarana di resort-resort mereka, yakni Resort Ea Tangsi dan Resort Kalipalang, yang dilakukan oleh pihak Balai Tahura Nuraksa dengan dibantu masyarakat serta mitra seperti CV Cahaya Samalas. Kedua resort tersebut telah mulai membangun berugak-berugak, spot selfie, serta juga membangun areal camping ground di mana yang kami bantu untuk penataan camping ground-nya. Pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja. Berdasarkan hasil di lapangan, pada kegiatan seperti kegiatan patroli dan kegiatan inventarisasi hutan, para petugas yang ada di sana kurang memperhatikan alat pelindung diri yang digunakan, seperti tidak memakai pakaian lengan panjang, tidak menggunakan sepatu, dan lain-lain. Perencanaan kehutanan. Perencanaan kehutanan dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, pengelolaan para pihak. Yang kedua, inventarisasi hutan. Yang ketiga, penyusunan rencana pengelolaan hutan.
yang keempat pemantauan, dan yang kelima evaluasi kerja pengelola hutan. Pengelolaan para pihak. Dari beberapa tahap MOU yang dilakukan oleh Balai Tahuran Nuraksa dengan Desa Karangsidemen, dari mulai legalitas lembaga, pengukuran lahan yang akan dibuatkan MOU-nya, penyusunan draft kerjasama kemitraan konservasi, pelaksanaan kerjasama, dan lain-lain. Inventarisasi hutan. Dilakukan inventarisasi terhadap tumbuhan, satwa, dan objek kawasan wisata alam. Produktivitas hutan atau pembinaan hutan. Kegiatan pembinaan hutan yang telah dilakukan di lapangan adalah pengambilan benih, pembenihan, persemaian, dan pembibitan. Yang pertama, pengambilan benih. Pengambilan benih adalah langkah awal dalam proses pembinaan hutan. Dalam praktiknya, kami mengambil beberapa benih seperti benih pohon sentul dan bajur. Proses pengambilan benih ini dilakukan di Persemaian Permanen BPD SAL Dodokan Moyosari, Lombok Timur. Yang kedua yaitu pembenihan. Berdasarkan perlakuan di lapangan, benih dijemur selama 4 hari, kemudian dibuka dan diambil bijinya. Setelah itu, biji direndam selama 3-4 jam menggunakan air mendidih. Apabila biji sudah lembek dan membesar, maka biji siap disemaikan. Yang ketiga yaitu persemaian. Persemaian adalah tempat atau areal untuk kegiatan memproses benih menjadi bibit atau semai yang siap ditanam di lapangan. Tujuan penyemaian benih adalah untuk mengurangi kematian akibat tanaman yang belum siap dengan kondisi di lapangan. Pemanfaatan hasil hutan. Salah satu aspek pemanfaatan hasil hutan adalah jasa lingkungan, di mana jasa lingkungan itu dibagi menjadi 5, yaitu karbon, air, biomasa, wisata, dan geotermal. Yang pertama yaitu karbon. Balai Tahuran Nuraksa juga rencananya akan melakukan kegiatan jasa lingkungan berupa karbon yang bekerja sama dengan KOIKA, yaitu organisasi yang berasal dari Korea. Yang kedua ada air, di mana air yang terdapat di dalam kawasan hutan Tahuran Nuraksa dapat berfungsi sebagai sumber air bagi masyarakat yang tinggal di sekitaran hutan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan yang digunakan sebagai pengairan lahan. Yang ketiga ada wisata, di mana kegiatan jasa lingkungan yang dilakukan Balai Tahuran Nuraksa adalah membangun tempat objek wisata berupa agrowisata, selfie point, jalur trekking, dan camping ground. Sedangkan untuk pemanfaatan HBK, Balai Tahuran Nuraksa telah mengembangkan olahan kopi dengan nama Kopi OC. Selain itu, telah dilaksanakan oleh Balai Tahuran Nuraksa izin usaha pemanfaatan kawasan, yaitu kemitraan dengan Desa Karangsidemen dan CV Cahaya Samalas. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis. Rehabilitasi hutan bertujuan untuk menurunkan tingkat degradasi hutan dan lahan serta memulihkan lahan-lahan rusak atau kritis agar dapat berfungsi sebagai media produksi dan media tata air. Kegiatan yang telah dilakukan untuk menekan laju deforestasi yakni penambahan jenis pohon di blok koleksi dengan dilakukan penanaman bibit pohon sentul dan bajur serta penanaman pohon monte di pos 1 trekking Gunung Rinjani. Perlindungan dan pengamanan hutan. Kegiatan perlindungan hutan di Balai Tahuran Nuraksa salah satunya adalah kegiatan patroli, di mana patroli pengamanan hutan di kawasan Tahuran Nuraksa merupakan kegiatan pengawasan pengamanan yang dilakukan dengan cara gerakan dari satu tempat ke tempat lain oleh 2 orang atau lebih di wilayah hutan yang menjadi tanggung jawabnya pada daerah tertentu, di mana dalam melakukan pengamanan diperlukan SOP pengamanan sehingga kegiatan yang dilakukan lebih terarah dan sistematis. Tata usaha dan kelola hutan. Prinsip-prinsip pembinaan usaha kehutanan pada masyarakat ada 3, yaitu enabling, empowering, dan protecting. Enabling yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Empowering yaitu meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Dan protecting yaitu melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem perlindungan bagi masyarakat yang menjadi subjek pengembangan. Balai Tahuran Nuraksa sendiri melakukan pembinaan dengan memberikan penyuluhan terkait bagaimana cara mengolah hutan, khususnya tanaman yang ditanam masyarakat dalam hal ini yang bernilai ekonomi, agar mendapatkan hasil yang maksimal dalam jangka waktu yang relatif singkat. Salah satu bentuk hasil pembinaan masyarakat yang telah dilakukan Balai Tahuran Nuraksa adalah pembinaan masyarakat pada KTH Selendang Rinjani.
Hasil pembinaan pada KTH Selendang Renjani adalah usaha olahan kopi yang dinamakan dengan kopi OC. Kopi OC berasal dari kopi lokal yang diolah baik dengan mesin maupun dengan proses tradisional. Langkah-langkah pembuatan kopi OC adalah sebagai berikut. Kopi dipanen terlebih dahulu. Setelah itu, kopi dikeringkan selama beberapa hari di bawah sinar matahari. Kemudian, kopi dikupas dengan mesin pengupas basah. Setelah itu, kopi dikeringkan lagi selama beberapa hari di bawah sinar matahari. Setelah dikeringkan sebelum disangrai, kopi diukur kadar airnya, sehingga diperoleh nilai 10-12% dan disortir. Kemudian, kopi dimasukkan ke mesin sangrai dengan pengaturan waktu 10-15 menit untuk memperoleh kopi dengan kematangan premium, dan 15-20 menit untuk memperoleh kopi dengan kematangan medium. Setelah disangrai, kopi didiamkan hingga dingin. Kemudian, kopi dijadikan bubuk dengan mesin pembuat bubuk kopi. Setelah itu, kopi disortir dengan ayakan, kemudian dikemas dan diberi label. Kopi siap dipasarkan. Kopi OC juga memiliki berbagai varian rasa, dari original, jahe, dan coklat. Kegiatan PKL praktik kerja lapang yang telah kami laksanakan merupakan salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana di Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Kegiatan PKL telah dilaksanakan mulai 13 Juli hingga 21 Agustus 2020 di UPTD Balai Tahura Nuraksa.